Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah qayyumus samawati wal ardhin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul amin. Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mab'us rahmatan lil alamin wa huwa sayyidul awwalin wal akhirin wa sayyidul mursalin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi ghuril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji hanya milik Allah Jalla wa ala atas segala karunia dan rahmatnya. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita kembali bersua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta para sahabatnya, keluarganya dan juga seluruh pengikut beliau sallallahu alaihi wasallam hingga hari kiamat kelak. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini kita akan menjawab beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama datang dari Nur Namira dari Makassar, yaitu pertanyaan, Assalamualaikum ilaik Ustadz, Ana mau bertanya, jika orang tua tidak mampu menyekolahkan anaknya di dalam pondok yang manhaj dan akhlaknya benar, tetapi orang tua tersebut jika tidak memiliki ilmu yang memadai untuk mendidik anaknya, apa yang harus dilakukan orang tua tersebut dalam memilihkan pendidikan untuk anaknya? Apakah bersekolah di sekolah umum saja yang tidak menutup kemungkinan banyak mudarat kepada si anak? Jazakallahu khair wa barakallahu fiik wa jazakumullahu khairan wa afikum barakallah. Nah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ketika orang tua tidak mampu menyekolahkan anaknya di sekolah atau pesantren yang bermanhaj benar, ya, maka bukan berarti orang tua lepas tanggung jawab, ya. Bukan berarti maknanya orang tua kemudian tidak ada pilihan lain kecuali dengan dia menyekolahkan serta-merta di sekolah umum. Bisa saja dia di sekolah umum, tetapi tetap, ya, tanggung jawab adalah tanggung jawab dia untuk mendidik agama. Jika betul, ya, apa yang dikatakan, ada dua penjelasan di sini. Yang pertama, ya, bahwa ada di sana pesantren atau sekolah yang mungkin lebih murah, ya, dalam arti terjangkau. Nah, mungkin ini bisa jadi pilihan, ya. Atau bahkan jika anak kita berprestasi, anak Anda berprestasi, maka ada di sana beasiswa, ya, beasiswa untuk santri-santri berprestasi atau untuk orang-orang duafa, orang-orang lemah, ya. Ini yang pertama. Jadi bisa menggunakan fasilitas ini yang dimudahkan, ya, oleh sebagian kaum muslimin dengan di sebagian pesantren-pesantren, ya, atau sekolah-sekolah memberikan beasiswa seperti ini, ya. Naam. Yang kedua, kalau sama sekali juga tidak mampu untuk ke sana, naam. Alternatif yang kedua berarti adalah mendidiknya sendiri. Bagaimana dengan mendidiknya sendiri, ya? Ya, ini adalah tanggung jawab kita sebagai orang tua. Ku anfusakum ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Dan Nabi kita SAW juga bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Ya. Maka di sini dengan apa caranya? Dengan menularkan apa yang kita pelajari. Artinya kita mengajarkan ilmu-ilmu yang kita pelajari selama ini, ya. Sebagaimana para sahabat dahulu, ada di antara mereka yang menggembala kambing dan sebagiannya untuk menuntut ilmu, atau sebaliknya dilukir. Ketika mereka jatahnya untuk menggembala kambing, maka yang tadinya menggembala kambing kemudian menuntut ilmu, dan yang menuntut ilmu menyampaikan kepada yang menggembala kambing. Artinya di sini masih bisa saling tukar informasi, tukar ilmu. Demikianlah yang harus kita lakukan. Dan justru ilmu ketika langsung diajarkan, ya,
ditransfer kepada anak-anak kita, diajarkan, maka akan semakin bertambah bukan berkurang. Orang tua yang mendidik anaknya, ya, mengajarkan anaknya, ya, dengan apa yang dia pelajari, dari apa yang dia taklim di luar, ya, dengan ustadz dan seterusnya, maka akan semakin bertambah ilmunya. Tentu di sini kita memporsikannya, ya, dengan porsi anak-anak, ya. Kalau kita sudah misalkan belajarnya jauh-jauh muamalat dan seterusnya, ya tentu tidak akan diajarkan dengan anak kita langsung serta-merta, ya. Tapi mungkin lebih apa istilahnya, diringkas lagi, lebih disimpulkan lagi, ya, sehingga anak-anak tidak keberatan. Dari bab mulai akidah, ya, kemudian dari ma'rifatullah, ma'rifatul rasul, ma'rifatul din, ya, kemudian juga diajarkan bab-bab yang lainnya, mulai rukun iman, ya, iman kepada Allah, ya, iman kepada malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada rasul-rasul Allah, iman kepada hari akhir, kemudian iman kepada qadar dan qadar. Itu diajarkan, ya. Apa yang kita pelajari langsung diajarkan. Ini jika, ya, sama sekali memang tidak bisa jalan lain kecuali kita harus mengajarkan sendiri. Jadi dengan masuk di sekolah umum, tetapi di sorenya kita ajarkan bab ini, ya, dari mulai iqra'-nya, maksudnya mulai baca Qur'annya, ya, kemudian mulai sesuai kemampuan kita tentunya, ya. Tidak harus kita kemudian harus begini dan begini. Nah, intinya itu tanggung jawab kita aslinya, ya. Adapun yang sebenarnya kemudian menyekolahkan di pesantren atau di sekolah Islam, ya, bukan berarti pun maknanya lepas tanggung jawabnya. Dia harus tetap menyambung pekerjaan ini dengan cara apa? Dengan cara tetap memberikan masukan kepada gurunya, ya, bahwa karakter anak saya begini, anak saya kalau diajari harusnya begini, ya, dia maunya begini. Maka guru akan tahu bahwa pribadi anak-anak masing-masing lebih cepat taunya. Artinya tidak harus nunggu 1 tahun, 1 semester baru kemudian memetakan bahwa anak-anak ini karakternya begini-begini, tidak. Tapi informasi dari orang tuanya lebih cepat untuk kemudian ditanggulangi, ditangani, atau diberikan, ya, hal yang sesuai dengan dari tipe anak ini. Kaum muslimin yang dirahmati Allah SWT, Allah alam bisawab, ya. Intinya bahwa tidak ada bagi kita istilahnya untuk berpangku tangan, pasrah, menyerah untuk mengajarkan anak-anak kita. Masih banyak cara lain, ya. Kalau kita tidak mampu untuk ke sekolah-sekolah yang mahal atau sekolah-sekolah yang sunnah, maka di sana ada yang terjangkau, ya. Dan la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah Subhanahu wa taala tidak membebani jiwa kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Pasti kita sanggup, kita pasti Allah mudahkan, ya. Jika kita berusaha, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kita sudah bertekad, maka tawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta tolong sama Allah, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dikaruniai kemudahan rezeki untuk menyekolahkan anak-anak misalkan. Minta sama Allah, Allah yang Maha Kaya, ya. Allah yang Maha rizki, memberi rizki. Ar-Razzaq, ya, Ar-Razik, ya. Dia Allah Subhanahu wa taala yang Maha memberi rizki. Yang kekayaannya sangat banyak, ya. Langit dan bumi dan seluruh isinya dan juga bahkan semua yang Allah ciptakan adalah kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak terhitung dan tidak terhingga. Bahkan nikmatnya sangat banyak yang diberikan pada kita. Maka dari itu, ya, kita tidak boleh, yakni seolah-olah merasa sudah menyerah, ya. Nah. Kemudian di sini ada Ibu Hasna dari Cikarang, Bekasi. Bismillah, afwan Ustadz, jika bertanya bagaimana sebaiknya, afwan Ustadz izin bertanya, bagaimana sebaiknya cara menasihati anak perempuan usia 13 tahun yang ketahuan chatting dengan teman yang sebayanya, teman lelaki yang sebayanya. Yang kami simpulkan, anda-anda kami hampir pacaran, ya, tetapi qadarullah kami mengetahui isi chatnya. Kami sempat terpukul isi chatnya, ya. Kami sempat terpukul, tetapi kami menyadari ini akibat kebodohan dan kelalaian kami. Mohon nasihatnya Ustadz, apa yang harus kami lakukan? Jazakumullah khairan wa jazakumullah khairan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Pintu-pintu yang menuju kepada perzinaan, ya, sebaiknya memang ditutup.
Apalagi ini usia sudah balik bagi perempuan ya, 13 tahun. Sebagian besar ya usia 12 tahun atau kelas 6 saja sudah balik bagi mereka. Maka memang harus diajarkan kepada mereka tarbiyah jinsiyah, tarbiyah seks. Artinya bagian mana saja yang tidak boleh disentuh, ini yang pertama misalkan ya, dari mulai mulutnya ya, tidak boleh mencium mulutnya, tidak boleh memegang dadanya, area dadanya, dan juga kemaluannya. Kemudian juga diajarkan tentang batasan-batasan antara laki-laki dan perempuan. Makanya di 10 tahun sudah wafariqu bainahum fil madaji, dipisahkan ranjangnya. Kemudian batasan-batasan hubungan antara laki-laki dan perempuan ya. Maka di sana jika ada sekolah yang memisahkan itu lebih baik. Mencari pendidikan tempat sekolahan yang memisahkan antara keduanya ya, maka adalah lebih baik. Nah, jika ketahuan chat ini termasuk sarana komunikasi zaman sekarang ya. Dan ini sama saja hukumnya seperti kita berkomunikasi, bercakap-cakap secara langsung ya, maka ada adabnya, ada tata caranya, maka beritahukan bahwa yang seperti ini tidak boleh karena ini lawan jenis ya. Naam, Allah Subhanahu wa taala berfirman wala taqrabuz zina, janganlah mendekati zina. Innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Sesungguhnya zina itu adalah fahisyah, perbuatan keji dan jalan yang buruk. Maka ajarkan hal ini kepada anak ya. Tentang bahwa Allah SWT mengharamkan apa saja yang mendekati zina, apalagi zina itu sendiri. Zina itu diantara zina tangan ya, zina mata pandangan, kemudian zina melangkahkan kaki pada yang haram ya, dan dibenarkan dengan kemaluannya. Semua mempunyai bagian daripada zina, sebagaimana sabda Nabi SAW. Nah, maka pintu-pintu ini harus ditutup rapat-rapat, sebagaimana firman Allah SWT tadi, wala taqrabuz zina, dan janganlah mendekati zina. Nah, jika ibu menyadari akan kelalaiannya dan segera bertobat pada Allah, segera kemudian beristighfar pada Allah SWT, ya, maka segera untuk membimbingnya ya, ananda agar ananda tidak berlarut-larut dalam hal seperti ini. Sibukkan dengan amal-amal soleh, sibukkan dengan amal-amal kebaikan, sibukkan dengan kegiatan-kegiatan positif. Insya Allah akan terpalingan dari bab ini. Ya, karena anak kalau sudah kenal seperti ini, ya tidak ada jalan lain sebenarnya adalah untuk kemudian dinikahkan segera al-aslu, ya asalnya. Karena dalam Islam sebenarnya nikah itu tidak mengenal usia. Artinya harus usia sekian, tidak ada. Tetapi jika sudah siap untuk dibuahi dan siap untuk sudah balik dan seterusnya, sebenarnya sudah dibolehkan dalam Islam. Namun mungkin ada aturan negara dan seterusnya, sehingga kitalah di sini tanggung jawabnya lebih besar lagi untuk menjaga mereka ya, agar jangan sampai ternodai atau dinodai ya, atau menodai ya, menodai hati orang lain, memberikan baper-baper ya. Nah, kaum muslimin yang Allah SWT, wallahu a'lam bishawab, ini yang mungkin bisa kami jawab. Kemudian pertanyaan yang lainnya dari Ukhti Laila Putri Ramdhani dari Lombok Timur, dari grup Parenting Sunnah yang ke-11. Assalamualaikum, afwan Ustadz, ana punya pertanyaan. Ana memiliki anak usia 4 tahun dan dia kurang mau bermain dengan teman di lingkungan rumah kami. Problemnya adalah karena bahasa yang kami gunakan berbeda dengan anak-anak di sini. Dan pernah sekali saat dia mau bermain, Ana pernah sekali mendapati dia diteriaki oleh teman yang 2 tahun lebih besar dari dia setelahnya. Dia tidak ingin bermain bersama anak-anak tetangga lagi. Bagaimana cara Ana menumbuhkan keberanian dan kepercayaan diri pada anak-anak ketika dia akan memasuki usia sekolah nanti, Ustaz? Jazakallah khairan, Ustaz. Nah, wa jazakumullah khairan. Pertama, ma'asyiral muslimin, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Kita tidak boleh terlalu was-was dengan bab seperti ini. Artinya di usia yang kanak-kanak seperti itu kemudian khawatir nanti usianya ketika masuk SD malah belum, nanti ketika SD kemudian atau TK sebelumnya ya, khawatir nanti belum bisa menyesuaikan. Jadi was-was seperti ini harus dihilangkan. Dengan cara apa? Dengan cara kita biasakan kepadanya, misalkan untuk bergaul tapi sembari kita awasi. Ya. Jadi jangan dilepas begitu saja. Pengawasan dari kita ini penting, apalagi di usia segitu ya.
Intinya biar bermain dan punya teman, karena hal ini bisa menumbuhkan kepercayaan diri ya. Kalau dia sudah bisa bergaul dengan orang lain, maksudnya dengan teman-teman yang sebayanya, maka akan menumbuhkan kepercayaan dirinya. Tapi ya, ketika kemudian dikurung terus ya, tidak boleh bermain, tidak pernah bermain ya, akhirnya ya memang taunya ada anak mama saja, dan dia akhirnya cenderung minder kemana-mana ya, maunya di rumah saja dan di rumah saja. Tapi kalau anak perempuan mungkinlah tidak mengapa, tidak perlu risau dengan bab seperti ini. Kecuali laki-laki ya. Kalau laki-laki kemudian memang hanya di rumah sampai kemudian SD-nya sampai kelas 6 terus mengurung diri di rumah, SMP juga demikian. Jadi pingitan, ya, bujang pingitan. Nah, ini mungkin beresiko. Artinya perlu ada yakni ikhtiar, usaha di mana untuk membiasakan dia agar dia tidak minderan dan seterusnya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kepercayaan diri ini pada anak khususnya dengan cara membiarkan dia bergaul ya dengan teman-teman sebayanya. Kita tidak perlu khawatir kondisi demikian dan demikian. Nah, kalau soal bahasa maka memang perlu dikejar. Artinya bahasa kaumnya setempat, maksudnya bahasa anak-anak di situ apa ya, perlu dibiasakan untuk mengikuti bahasa mereka sehingga tidak menjadikan miskomunikasi ya. Tidak menjadikan mereka miskomunikasi, karena miskomunikasi menjadikan salah paham, salah mengerti, akhirnya berantem, tadi diteriaki dan seterusnya. Nah, Allah a'lam bishawab. Ya, intinya jangan terlalu risau dengan seperti ini, jangan terlalu ketakutan yang berlebihan, padahal masih usia-usia yang dimana seyakin-yakinnya memang masih butuh buayan orang tua di rumahnya dan seterusnya. Tidak perlu risau dengan nanti dan nantinya ya, perkara nanti itu adalah wallahu alam ya, masih babnya gaib, dan kita tidak boleh dirisaukan dengan hal-hal yang mendatang yang jelas bukan hal menjadi kapasitas kita, karena kemampuan kita adalah untuk mengerjakan hari ini. Adapun esok itu di luar kemampuan kita. Kita hanya bisa berencana, kita hanya bisa berusaha, berikhtiar, tetapi Allah jualah yang menentukannya ya. Maka kita harus yakin seyakin-yakinnya bahwa jika kita ya berusaha keras untuk mendekatkan diri kepada Allah, anak-anak kita kenalkan dengan agama, kemudian kita kenalkan juga dengan lingkungan sekitar secara benar ya, kita kenalkan dengan tata cara yang benar, adab yang benar, maka insya Allah tidak perlu risau dengan bagaimana nanti minder kalau seterusnya, tidak perlu ya. Kalau kita sudah caranya benar, kaifiatnya benar ya, maka tidak perlu risau dengan hal-hal seperti ini. Nah, kemudian pertanyaan yang lainnya dari Pak Ujang Saripudin di Cikarang. Bismillah, saya ingin bertanya bagaimana caranya mengajarkan tauhid pada anak dan remaja. Ini sudah dibahas ya di sebuah tulisan yang kami tulis ya secara umum, bahwa mengajarkan tauhid dari mulai mengenalkan Allah Subhanahu wa taala. Ini pada anak-anak ya. Jika pada remaja maka bisa mulai dari kitab usul salasah, ma'rifatullah, ma'rifatul rasul, dan ma'rifatul din. Kenalkan tentang Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ma'asyiral muslimin ya, kalau Anda mau tahu, kami sebagai dai mengajarkan umat yang notabene sudah berlama-lama Islam agamanya, sudah mendarah daging bahkan agamanya, agama mereka Islam, tetapi mungkin banyak kekeliruan beberapa di sana sini ya. Maka yang memulai untuk meluruskan kembali itu dengan cara tasfiyah ya, kemudian baru tarbiyah. Apa itu tasfiyah? Yaitu membersihkan keyakinan-keyakinan yang rusak mereka, keyakinan-keyakinan yang keliru, yang menumpuk, yang sudah bertahun-tahun, yang sudah mendarah daging. Dengan cara apa? Dengan cara ditumbuhkan kecintaannya terhadap Islam itu sendiri, dikenalkan tentang Islam, indahnya Islam ya, kemudian perintah untuk mengagungkan Quran, memuliakan Quran, membela Al-Quran, menghidupkan Quran, menjadikan Quran sebagai sumber hukum. Ini didrill dalil-dalilnya terus menerus sampai benar-benar mantap keyakinannya. Nah, ini sama ya, pada remaja juga begitu. Ketika kita mengajarkan, mengokohkan keyakinannya itu dengan kenalkan pada Allah ya, kewajiban kita taat pada Allah, dari mulai mentauhidkannya ya, menjauhi syirik padanya. Kemudian segala hal yang berkaitan dengan ini, dari bab-bab iman yang lainnya ya, rukun-rukun iman yang lainnya. Kemudian baru rukun Islam ya.
Khususnya dalam bab tauhid ini. Yang pertama tadi tentang ma'rifatullah, kemudian ma'rifatul rasul dan ma'rifatud din. Maka terus diberikan hal ini. Jika dalam sekolah-sekolah Islam ya, atau yang sesuai dengan manhaj salaf ya, manhaj yang benar, di sana akan ada proses pengajaran yang bertahap ya. Nah, maka kita hanya menambahkan saja. Pada mereka sudah baik. Nah, bisa juga diajarkan tentang menambahkan materi tauhid pada mereka dengan tadabbur alam ya, tadabbur alam sekitar ya. Tidak harus wisata ya. Jadi tidak harus di tempat-tempat wisata, tetapi mungkin pegunungan ya yang bukan wisata, sebalik bahkan mungkin menjauhi dari maksiat ya. Juga lautan ya. Kita kenalkan bahwa ini ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Mereka sudah mulai bisa mentadaburi, menghayati dalam hidup mereka, memaknai dalam hidup mereka bahwa ini adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Kenalkan tentang nikmat yang Allah berikan pada jasadnya. Wa fi anfusikum afala tubsirun, bahkan pada dirimu apa kalian tidak melihat akan tanda-tanda kekuasaan Allah, akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, akan karunia Allah Subhanahu wa taala. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Lihat sehingga dia bisa melihat betapa gerak jantung ya, memompa darah sampai ke seluruh tubuh. Andaikan dia berhenti sekali atau mungkin berjam-jam, maka akan mati orangnya ya. Karena darah akan tidak tersampaikan ke seluruh tubuh. Ya, kita akan kenalkan melalui seperti itu tentang makhluk Allah Subhanahu wa taala. Melalui makhluknya, mengenalkan Allah, mengenalkan tauhid, tetapi melalui makhluk ciptaannya, alam semesta yang Allah ciptakan ya. Kemudian bumi dan langit. Kalau Anda paham biologi, ya, kenalkan di sana ada perputaran ya, bahwa benda-benda langit beredar pada garis edarnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa kullun fi falaki yasbahun, wa kullun fi falaki yasbahun dalam surat Yasin. Wa kullun fi falaki yasbahun, dan setiap benda-benda langit itu beredar pada garis edarnya. Beredar pada galaksinya masing-masing ya. Tidak ada yang bertabrakan antara benda langit yang satu dengan yang lainnya. Subhanallah, betapa dahsyatnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak umur remaja apalagi jika dipahami dengan saintis ya, mengenalkan Allah dengan saintis, mereka tambah tambah tertarik lagi karena jiwa mereka ini jiwa tertantang untuk selalu ingin tahu dan ingin tahu. Maka dengan cara seperti itu tambah membekas lagi dalam pengajaran tentang tauhid ya, tentang mengenalkan tauhid kepadanya. Nah, dan intinya bahwa ujungnya agar dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, beribadah hanya kepada Allah, bahwa yang menciptakan seluruh alam semesta ini, yang memberi rezeki, yang menghidupkan, yang mematikan hanya Allah Subhanahu wa taala. Kenalkan tauhid rububiyah, kemudian tauhid uluhiyahnya. Setelah kita kenalkan bahwa Allah yang mencipta, mengatur, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan ya, maka kitalah harus beribadah kepada yang menghidupkan dan mematikan tadi. Sudah tahu bahwa Allah yang menghidupkan dan mematikan, Allah yang memberi rezeki, kenapa minta rezekinya kepada yang lain? Ya, maka minta rezeki hanya kepada Allah ya. Itu seperti itu. Kemudian baru dikenalkan asma sifat ketika sudah mulai lebih dewasa lagi, lebih mulai sempurna akalnya ya, sudah mulai paham tentang cara memilah dan memilih ya. Tapi tanamkan dulu secara kokoh tauhid ibadah, bahwa ibadah hanya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita kerjakan hanya lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu pamrih ya. Itu dikenalkan. Nah, Allahu a'lam bishawab. Kemudian ada ukhti Rahmah di Ciamis ya, atau Ibu Rahmah di Ciamis. Bismillah. Apa penyebab anak cenderung tidak peduli dan apa solusinya? Jazakumullah khairan wa jazakumullah khairan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Cenderung anak penyebab anak cenderung tidak peduli, apatis istilahnya ya. Biasanya karena ada beberapa hal tentunya ya. Ini tidak bisa digeneralisir. Masing-masing anak mungkin berbeda. Ada yang mungkin murni ya, sikap ngambek kepada orang tuanya, temannya dan seterusnya. Jadi dia akhirnya menjadikan tidak mau tahu. Ya, karena sudah marah dulu, dongkol sebenarnya. Dongkolnya dengan cara diam. Nah, dongkol yang dengan cara diam ini artinya komunikasinya inverbal ya, bukan dengan kata-kata. Ini juga orang tua harus memahami bahwa ada anak yang komunikasinya hanya dengan inverbal,
tanpa kata-kata, tapi harus kita pahami bahwa dia sedang marah, dia tidak mau diganggu, ya. Atau mungkin kita terlalu menggali tentang privasi dia. Anak yang sudah remaja cenderung tidak mau digali privasinya, ya. Maka kita harus cukupkan pada hal-hal yang memang bukan bagian dari privasi dia. Naam, kecuali seorang anak perempuan biasanya memang agak cenderung pada ibunya, curhat dan seterusnya. Tetapi kalau anak laki-laki, ya dia dari mana kamu bermain dengan siapa aja, ditanya detail rinci, ini nggak mau dia. Ya, kalau bagi dia itu privasi. Ya. Dan di dalam Islam, ya kita pun harus berhusnudzon, berbaik sangka, ya berbaik sangka kepada anak-anak kita. Selama apa yang dia katakan, ya sudah kita terima dengan zahirnya. Al-hukmu bidzahir. Al-hukmu bidzawahir. Hukum itu sesuai dengan zahirnya. Kita tidak bisa menilai batinnya bagaimana, ya. Maka kita anggap saja dia tidak berdusta. Sudah dia jujur dan seterusnya. Nah, tidak peduli terkadang ya karena mungkin lingkungannya ya memang tidak baik, ya. Dia tidak mau dengan hal-hal yang diharamkan Allah, maka dia tidak peduli dengan lingkungan yang buruk. Jika dengan orang tuanya, ya dengan kegiatan orang tuanya dia tidak peduli, mungkin dia masih ingin dimanjakan dan seterusnya. Maka perlu dipahamkan di sini bahwa dia telah dewasa, dia telah harusnya menyadari, ya bahwa dia tidak boleh terus diperhatikan, ya. Ada anak yang kadang selalu dimanjakan sehingga akhirnya tidak peduli. Baju kotor di mana-mana numpuk, ya PR juga nggak dikerjakan, ya. Karena apa? Biasa dimanjakan, ya. Maka memanjakan ini memang jadi bumerang nantinya jadi bagi orang tua terhadap dari anak terhadap orang tuanya sendiri, ya. Jadi anak akhirnya menjadi bumerang bagi orang tuanya. Seharusnya orang tua bisa istirahat ketika usia sudah mulai, ya istilahnya harusnya istirahat, malah justru dibebani terus dengan anak-anak yang padahal sudah usia di luar, maksudnya di atas umur SMP, ya. Harusnya SMP bahkan sudah mandiri. SD saja kita bisa mandirikan anak-anak, apalagi umur SMP, SMA. Seharusnya masalah cuci baju, ya, soal nyari sabuknya, soal nyari bajunya di mana, itu harusnya sudah mandiri. Dia tepat di mana letakkannya dan tidak boleh lupa. Dia harus menaruhnya pada tempatnya, meletakkannya pada tempatnya, ya. Karena yang terbiasa disiplin akan mudah mencarinya. Seperti dalam pelajaran naruh file ibaratnya, ya, menulis surat-surat itu, ya. Kalau tidak didisiplinkan, bingung nanti surat tahun berapa dan seterusnya, akhirnya berantakan. Begitulah anak-anak kita kalau biasa didisiplinkan dengan meletakkan sesuatu pada tempatnya, ya, maka dia akan peduli, ya, di mana tempatnya dan seterusnya. Maka dia akan peduli. Maka diajarkan dengan kedisiplinan. Disiplin itu belajar dari salat, disiplin bisa diajari dari puasa, ya. Orang yang puasa itu kan buka pada tepat waktunya. Ya, kalau tidak waktunya tidak akan berbuka. Itu juga mengajarkan disiplin. Salat juga demikian. Banyak dalam Islam syariat ini mengajarkan kedisiplinan. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ini pertanyaan disiplin tentang ketidakpeduliannya secara umum sehingga kami hanya meraba-meraba dan mungkin itu yang bisa kami jawab. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian Ibu Anissa Nur Syafitri di Bogor. Afwan Ustadz yang dirahmati Allah Ta'ala, ya, saya seorang pendidik di salah satu kutab terkait pendidikan anak. Bagaimana cara kita memahamkan kepada wali santri bahwa pendidikan itu aslinya sepenuhnya adalah tanggung jawab orang tua. Karena berapa banyak orang tua yang menjadikan tanggung jawab dalam mendidik anak diserahkan kepada guru dan sekolah. Tayyib, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Inilah kadang realita, ya, di masyarakat kita, khususnya di kota-kota besar, ya. Kita menyadari betul biasanya orang-orang kaya atau yang berduit, yang sudah bayar, kemudian inginnya tidak mau tahu, pokoknya anaknya baik dan seterusnya, diajari sepenuh hati. Dan maka ini perlu kita pahamkan bahwa pendidikan itu intinya adalah membantu, intinya hanya membantu, bukan asli dari pekerjaan guru itu sendiri. Guru itu hanya memberikan simulasi, ya, rangsangan pada anak untuk agar pendidikannya bisa dicapai dengan baik, agar ketakwaannya, ketaatannya, ubudiyahnya pada Allah SWT bisa digapai dengan baik. Nah, orang tua kadang tidak menyadari bahwa sebenarnya tanggung jawab adalah
tanggung jawab mereka. Bagaimana memahamkan mereka? Memahamkannya ya bisa dalam pertemuan-pertemuan wali santri ya. Jadi jangan kalah siasat. Kita harus banyak akalnya, kita harus banyak caranya ibaratnya. Agar mereka juga menyadari sepenuhnya bahwa pendidikan ada tanggung jawab mereka ya. 6. Orang-orang yang berilmu yang biasa mengikuti kajian dan taklim menyadari, tetapi biasanya orang-orang yang sibuk ya, yang tidak mau tahu, ini yang mungkin perlu lebih intens untuk memahamkannya. Bahwa pendidikan itu tanggung jawab orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Nabi SAW juga bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Termasuk dalam masalah pendidikan ya, untuk mendidik anak-anaknya adalah tanggung jawab mereka. Kita hanya membantu ya dan seterusnya. Maka orang-orang tua yang mungkin belum bisa memahami bab ini ya, memang bisa juga kita dengan sering kirim surat mungkin ya. Di dalam surat tersebut ada nasihat tentang pendidikan juga bisa, atau ya ada buku penghubung antara wali santri dan ustadznya atau ustadzahnya. Di situ di buku penghubung di atas di awal mungkin sambul depannya adalah tentang tanggung jawab pendidikan orang tua. Ada ilmu di situ, mungkin sesekali mereka akan baca ya. Jadi sesibuk apapun akan ada kesempatan baginya untuk membacanya. Jadi banyak cara untuk memahamkan seperti ini. Ini tentang teknis ya, artinya suatu yang bisa dicari solusinya ya, bukan hal yang sulit. Kecuali orang-orang yang memang tidak mau tahu ya, orang-orang tua yang tidak mau mengerti ya, pokoknya dia hanya membayar, taunya anaknya beres ya, maka ini musibah besar ya, musibah dalam dunia pendidikan. Ya syukur-syukur memang anaknya adalah anak yang baik, meskipun orang tuanya demikian ya, mungkin sesibuknya dia ya, tetap kemudian anaknya baik, masya Allah. Tetapi kalau kemudian anaknya ternyata di pondoknya atau di sekolahannya atau di kutabnya ya makin amburadul, berantakan dan seterusnya, ini baru kemudian menyesal. Dan na'udzubillah, penyesalan biasanya memang datang di akhir ya. Kalau datang di awal bukan penyesalan namanya ya, tapi muqaddimah atau pembukaan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Intinya ada banyak teknis atau cara untuk memahamkan, tidak perlu murung dan sedih hati terkait dengan seperti ini. Andaikan pun nanti dicela atau dimaki-maki orang tua, maka bersabarlah, karena sesungguhnya mendidik itu adalah jihad memang ya. Jadi butuh kesabaran, termasuk dari orang-orang yang didakwai, dari orang-orang yang ditarbiyah atau orang tuanya yang ditarbiyah. Maka memang butuh kesabaran ya. Wala yakhafuna laumata laim. Orang-orang yang beriman, yang mereka mencintai Allah, Allah pun mencintai mereka, di antara ciri-cirinya adalah tidak takut celaan orang-orang suka mencela. Enjoy saja, menikmati ya. Jadi itu bagian dari istilahnya garam atau istilahnya bumbu-bumbu dari perjalanannya dalam tarbiyah, dalam perjalanannya dalam mendidik ya. Tidak usah dimasukkan ke hati. Kita harus senyum ya, kita orang yang berilmu lebih untuk banyak tersenyum kepada orang-orang yang tidak paham. Wa a'rid 'anil jahilin, dan berpalinglah dari orang-orang yang tidak mengetahui. Ya, berpaling dengan bukan bermuka muram kepada mereka, tetapi dengan tetap tersenyum. Ya, wa idza khatabul jahil qalu salama. Dan apabila orang-orang jahil ya mengajak bicara mungkin ya memaki-maki, qalu salama, katakan kata-kata yang baik saja, kata-kata yang menyejukkan. Naam. Terakhir dari siapa ini? Bu Siti Suryani Sulastri Indramayu. Bagaimana mengajarkan anak sholat Jumat sedangkan bapaknya nggak pernah sholat Jumat. Sebagai seorang ibu sangatlah bingung, sholat Jumat harus dikerjakan berjamaah, keadaan lokasi yang jauh, tolong Pak sarannya. Taib. Jika ini maksudnya anak-anak usia yang belum balik ya Ibu ya, maka sebenarnya tidak terlalu harus dipusingkan ya. Kenapa? Karena anak-anak itu memang belum diwajibkan sholat Jumat ya. Jadi
memang untuk dibiasakan perlu, tetapi terkadang malah mengganggu. Jika usia-usia yang belum mumayyiz, ya, kecuali usia mumayyiz sudah ke atas 7 tahun ke atas, memang harus dibiasakan. Jika belum mumayyiz, sebaiknya ditahan di rumahnya agar tidak ikut berjamaah sholat Jumat karena akan mengganggu. Apalagi di dalam sholat Jumat, ya, mengajak bicara orang lain saja menjadikan lagho, sia-sia sholat kita. Pahala sholat kita jadi sia-sia. Maka di sini pentingnya untuk memahamkan, ya, anak kalaupun dia ingin sholat Jumat, ya, maksudnya ini jika yang sebelum balik belum mumayyiz, maka hendaknya di rumah saja. Ini bagi yang lainnya. Tapi di sini jika ingin mengajarkan, yaitu umur mumayyiz yang sudah 7 tahun ke atas, ya, membiasakan untuk sholat Jumat dan seterusnya, ya, yang pastinya sudah dibiasakan sholat jamaah, ya, dari ibunya, ya, bisa sholat jamaah, tapi mungkin tinggal sholat Jumat, maka bisa disekolahkan, di sekolahannya, ya, sekolahannya mengadakan sholat Jumat atau yang lainnya, maka mengikuti sekolahannya. Ini caranya. Jadi dengan cara sekolah-sekolah Islam, karena dengan sekolah-sekolah Islam tentu otomatis, ya, akan diajarkan di sana pembiasaan yang baik, diantaranya adalah membiasakan sholat Jumat bagi anak-anak sekalipun, ya. Taib. Jadi tidak perlu bingung cara mengajarkan anak, ya, untuk menghadiri sholat Jumat, karena bagi mereka pun belum wajib, ya. Hanya saja memang perlu tetap diajarkan sebagaimana sholat, ya, mur auladakum bisolah wa hum abna'a sab'i sinin. Ajarkan anak salat usia 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha, dan pukul ketika meninggalkan salat. Wa hum abna'a asyri sinin, ketika usianya 10 tahun. Ala kulli hal wallahu ta'ala wa alam bisawab. Ya, di sini juga perlu dipahamkan justru orang tuanya, suami Anda, ya. Jadi yang perlu ditekankan justru orang tua, suaminya. Kalau anak belum wajib, ya, justru suaminya yang berdosa dan bukan kewajiban Anda sebenarnya. Anda hanya membantu untuk mengingatkan dan mengingatkan, terus saja mengingatkan, ya. Mengingatkan suami agar dia berani untuk sholat, mengingatkan suami untuk sholat Jumat. Karena barang siapa yang 3 kali berturut-turut, ya, sebagaimana dalam hadis, tidak sholat Jumat maka dicap sebagai munafik. Ya, maka hati-hati dengan bab seperti ini, ya. Suami seperti ini hendaknya diajarkan atau dinasihati agar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, atau minta orang lain untuk menasihatinya kalau kita tidak berani. Mungkin kakak kandungnya atau adik kandungnya, ya, atau orang tuanya, ya, untuk menasihati agar menghadiri sholat Jumat, ya. Karena tidak menghadiri sholat Jumat, khususnya maksud saya dalam kondisi non pandemi, ya. Kalau pandemi mungkin masing-masing ada dalilnya, ya, yang berpendapat untuk tidak sholat Jumat karena takut dan seterusnya, ya, mungkin kita tetap bertoleransi dengan mereka karena di dalam syarat ini pun membolehkan orang yang takut, ya. Jadi takut sesuatu itu dibolehkan, ya, untuk tidak berhadir dalam berjamaah. Dan termasuk sholat Jumat adalah sholat berjamaah. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, semoga bisa dipahami. Wallahu ta'ala wa a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.